جبريل ليلا جاءه في البيت شق صدره. Ramadan melatih kita cerdas secara emosional. Ada namanya cerdas spiritual, sini. Ada cerdas namanya intelektual, sini. Cerdas emosional. Bulan puasa, air tak masuk, makanan tak masuk, gula turun, emosi marah. Sekarang belum lagi. Tidak agak jam 1, jam 2 nengok mobil merah macam semangka. Ibu jangan pakai jilbab hijau, sangka orang melon. Saat emosi datang membara marah, datang orang ngajak kelahi, insyatamahu ahadun, maka dia mesti cerdas. Dia katakan inni shaim, ambo sedang puasa, deyen sedang puasa, abdi mah puasa atuh akang. Tak boleh dia. Berani kau sama saya? Aku sedang puasa. Tak berani kan? Aku puasa. Awas setelah maghrib. Si kau pacah kepeluang. Jadi kecerdasan ini harus dijaga, karena bapak nih, ibu nih menjaga anak 4, suami di luar kota, maka jangan panas-panasi dia pak. Dia udah kepanasan menjaga anak 4 orang. Anak saya kerja di satu daerah yang cuacanya sangat panas, membuat dia tak kuat untuk berpuasa. Pertanyaan saya, bolehkah saya membayarkan fidyah untuk atas nama anak saya itu? Di Sudan cuacanya 2, panas dan panas sekali. Cuaca di Sudan itu bisa sampai 40 dan 50 derajat Celcius. Sendal swallow begulung. Ini anak ibu nih, coba kita kirim dulu ke Sudan. Dan tidak ada orang Sudan yang membatalkan puasa. Tak ada membatalkan puasa. Sudan tak kaya, tak pakai AC. Rumah malam-malam tuh kalau mau tidak panas lelap tidur, jam 5 sore itu disiram pakai air dinding tuh supaya tak menguap panas lagi. Jadi kalau ada orang mengatakan ada yang lebih panas dari Sudan, saya tengok, kecuali memang dia tinggal di Sudan. Dan tak ada ulama Sudan yang memfatwakan boleh berbuka puasa. Andai pekerja berat, tambang batu bara, masuk ke dalam lubang tanah, atau mengerja las cor, maka tak boleh dia langsung tak puasa. Tetap dia makan sahur, tetap dia bekerja sampai jam 1, jam 2 berkunang-kunang mau mati, baru boleh membatalkan puasa. Tak boleh dari pagi itu, aku tak puasa lagi kau sebab kerjaku berat, tak boleh. Dia tetap tiap hari nak lawaitu sama ghadin an ada ifal di syahri Ramadan hadhihi sanati bila ta'ala. Begitu dalam kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah. Orang yang pekerja berat, maka dia tetap makan sahur dan berniat. Kalau siang itu dia hampir mati, pilihannya 2. Antara mati dengan makan, pilih mana, Bu? Jangan pilih mati. Nanti lakinya bilang, "Dek, abang udah mau mati." Mati aja lah bang. Jangan. Nah, jadi kalau hanya sekedar panas, tak bisa. Andai dia sudah terlalu panas, dibilangnya, "Mak, aku udah mau mati, aku udah mau mati." Batalkannya puasanya, tidak dibayarkan fidyah. Dia tetap mengqadha di hari yang lain. Yang bayar fidyah itu orang tua renta yang tak sanggup puasa di Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah sampai mati tak sanggup puasa. Atau orang yang kena penyakit mah akut, diabetes akut, mah akut, yang tak bisa puasa Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah sampai mati tak bisa puasa, baru dibayarkan fidyah. Ini sikit-sikit fidyah. Udah mampu yuk fidyah. Apa?
Ustadz, bagaimana cara menghilangkan hasad dan dengki? Yang pertama, kita mesti periksa apakah kita kena hasad. Bahasa Arabnya hasad, bahasa Indonesianya dengki. Orang kita suka mubazir, hasad dan dengki sama lah itu. Pertama, kita mesti medical check up. Saya pergi ke rumah sakit, daftar dokternya 2 meter, SPOG spesialis obgyn kandungan, SPOT spesialis ortopedi tulang belakang, spesialis kulit kelamin, tapi tak ada di situ spesialis hasad. Jadi yang tahu hasad itu cuman kita. Bagaimana cara mengukur kita sudah hasad? Karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Ini mau hari raya, tiba-tiba tetangga beli mobil baru, naik darah tinggi, hasad. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Baru 50%. Bagaimana melengkapkannya jadi 100? Wa hubbu zawaliha. Ingin supaya nikmat tadi hilang, maka muncullah hasud. Dari hasad menjadi hasud. Kenapa si anu itu rumahnya besar, Bu? Iyalah, dia kan suka ternak. Ternak apa? Ternak tuyul. Kau kan sama kuliah sama dia kan? Iya. Kok bisa dia dapat jodoh duluan? Iyalah, dia pakai pelet. Maka sering dia ke sana Gunung Kidul nyari dukun. Yang pertama, kenali diri bahwa kita sudah kena penyakit hasad. Setelah kita tahu kena penyakit hasad, maka tengok apa efeknya. Pagi minum teh pakai gula, siang minum susu pakai gula, malam minum kopi pakai gula. Kenapa dia minum gula terus? Karena dia tak tahu bahaya gula. Tapi begitu dikasih tahu kalau kau kena gula, nanti diamputasi, akan dipotong. Tengok TV-TV itu. TV zaman dulu bekaki, TV zaman sekarang kena amputasi. Datang rasa takut. Nah, hasad ini bahayanya apa? Lebih bahaya daripada diabetes. Iyyakum wal hasada. Jauhilah penyakit hasad dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Hasad memakan segala amal kebaikan kita, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Puasamu melayang, sedekahmu hilang, ceramah kau terbang gara-gara hasad. Doakan hati Ustaz Somad supaya tak hasad. Hasad ini luar biasa, menengok orang lebih muncul. Yang ketiga, doakan orang yang dapat nikmat itu di depan dia. Dia lebih dulu nikah. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair, walaupun hati tak ikhlas. Allahumma barik lahu. Sama-sama nikah. Bisa pula dia dulu punya anak. Sama-sama nikah Januari, pas April dia punya anak. Hasad, dengki. Doakan di depan orangnya, menghilangkan. Yang keempat, tahadu tahabu. Berbagi hadiahlah kamu, maka kamu akan berkasih sayang. Saya insya Allah orang-orang yang ngasih hadiah itu ingat saya. Iyalah Ustaz dikasih, bukan, kita memberi itu juru. Makanya ada buku judulnya The Miracle of Giving. Keajaiban memberi. Menerima nikmat, tapi memberi juga jauh lebih nikmat. Kalau tak percaya, tanyalah kepada bapak-bapak yang sudah memberi tadi. Rasa nikmat yang mereka rasakan tak bisa kita rasakan sebelum kita membuat seperti yang mereka lakukan. Andai pun kita merasakan, perasaannya belum tentu sama. Kenapa? Karena rasaku bukan rasamu. Nah, yang kelima, doakan dia an zahril ghaib. Tengah malam, waktu tahajud, ya Allah, tetanggaku, kawanku sekantor, sama-sama kerja, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, murahkan rezekinya. Ku tengok mobilnya lebih mahal, cepat melunaskan ya Allah. Jangan sampai dia mati dalam keadaan terjebak kredit macet.
5 jurus membersihkan hati. Mudah-mudahan hati kita bersih menghadap Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak. Illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Membersihkan baju senang, membersihkan badan senang, membersihkan hati susah. Ramadan membersihkan hati. Keluar dari Ramadan minal aidin, kembali balik seperti keluar dari rahim ibu. Saya seorang ibu punya 3 orang anak laki-laki. Saya sedih melihat anak saya yang tidak konsisten melaksanakan ibadah sholat. Kadang sholat, kadang tak sholat. Saya mohon doanya Ustadz, mendoakan anak saya. Selama ibu masih takut, selama ibu masih risau, dan mulut ibu tak berhenti merepet, kau sedang di mana, pulang jam berapa, duit kemana, motor mana, kunci mana, kenapa kau tak sembahyang, insya Allah anak itu akan selamat. Tapi selama ibu udah diam, anak ibu tak sembahyang, biarlah, kiamat sudah terjadi. Ibu-ibu mesti siap merepet. Ibu-ibu siap merepet? Lanjutkan. Kalau perlu bukan cuma anak nih, laki nih juga direpet. Abang di mana, pulang jam berapa, duit kemana-mana, jangan buka cabang. Wes selamat. Bapak-bapak yang direpet ibu-ibu ini, sabar Pak. Kenapa? Berarti bapak sudah bertemu dengan bidadari surga di dunia. Bapak yang selalu direpet, ditanya kemana, pulang jam berapa, duit kemana, takut ini, jangan sampai dilarikan pelakor, itu berarti bapak merasa, aku udah azab Pak Ustadz. Tenang, nanti dikubur bapak sudah tak kena azab kubur lagi. Pas mau diazab malaikat, kata malaikat, yang ikut ndak usah, ini lah azab bana nih. Ibu siap merepet? Lanjutkan. Demi untuk keselamatan bapak-bapak dan anak-anak muda kita ini. Harapan terakhir tinggal ibu lagi Bu. Tinggal ibu lagi Bu. Ustadz pengajian cuman sebulan sekali, seminggu sekali. Pengajian ibu lah, pagi, siang, malam ibu doakan. Ibu tahajud malam, bacakan Al-Fatihah. Idza aradta hajatan, kata Imam Atha dalam kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'sur. Idza aradta hajatan, kalau kau ada hajat, faqra bi Fatihatil kitab, baca Al-Fatihah. Tuqadha insyaallah, maka hajatmu ditunaikan Allah. Ya Allah, barakat surat Al-Fatihah ini, bukakan pintu hati anakku supaya dia sembahyang, supaya dia ngapal Quran, supaya hatinya lembut, berbakti pada orang tua. Mak saya dulu membacakan tiap malam. Berapa kali mak saya membacakan Al-Fatihah untuk saya? 100 kali. Dia asal bangun jam 2 malam, baca Quran, tahajud, zikir sampai azan subuh. Begitu dia tiap malam, sampai malam meninggalnya pun begitu. Tahajud, saya tanya, waktu itu saya sedang di Madura, saya tanya makcik yang tidur sama dia, macam mana makcik mak saya itu waktu malam tuh? Biasa, macam biasa, bangun dia jam 2, dia baca Quran, dia tahajud, dia berzikir, habis itu ditontonnya video kau. Habis ditontonnya, pergi dia ke kamar mandi, mau berwuduk sembahyang subuh, sakit kepalanya, meninggal. Sesuai dengan doa dia. Waktu saya bawa menjenguk pasien di rumah sakit, ada sebulan sampai mengelupas orang kulit belakangnya, kata dia, aku kalau bisa tak usahlah pakai sakit, karena aku tak ada anak betino, kalian berdua jantan, tak terurus kalian aku nanti. Aku ingin habis mandi bersih, matilah aku ndaknya, tak pakai sakit-sakit. Dikabulkan Allah doa. Doa ibu luar biasa. Doa ibu luar biasa, doa ibu luar biasa. Doakan anak-anak ibu. Saya berjumpa dengan bapak-bapak pecandu narkoba. BNN tak mempan, polisi tak mempan, apa pun tak mempan. Akhirnya emaknya pergi ke Makkah, dimasukkannya air zam-zam dalam dirigen, 7 putaran. Sebentar lagi. 7 putaran, doanya tak ada lain. Sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan narkoba. Selesai itu balik dari panggilnya anaknya. Kau sudah kudoakan 7 putarannya air zam-zamnya, kau minum. Sehat. Doa ibu luar biasa. Doakan anak ibu. Jangan panggil dia dengan sebutan yang tak baik. Anak setan, jangan. Panggil dia dengan baik. Ya anakku, penghuni surga Jannatul Firdaus. Apa hukum perempuan memimpin doa di hadapan laki-laki yang tak mahram? Karena di tempat kerja ada program memimpin pengajian
Ibu mimpin doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Seandainya perempuan tak boleh bersuara di depan laki-laki, maka tak ada hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah kepada sahabat yang laki-laki. Wahai Ummul Mukminin Aisyah, ya, kami sudah bertanya kepada sahabat Nabi yang laki-laki, katanya kalau perempuan mandi, maaf cakap, kalau perempuan mandi besar, hadas besar, itu rambutnya dikepang, mesti dibuka. Tapi hati kami terasa tak puas. Mereka tanya kepada Aisyah. Kata Sayyidatuna Aisyah, kalau perempuan itu sudah bersih, rambutnya dikepang, repot dia membuka pasang, buka pasang, boleh disiramkannya saja air, tak perlu dibuka. Tapi kata sahabat yang laki-laki dibuka. Kenapa tak gundul aja, kata dia. Bagaimana sahabat bisa bertanya ke Aisyah kalau suara perempuan tak boleh didengar laki-laki? Tapi katanya ada suara perempuan yang haram didengar laki-laki. Suara yang mana? La takhada'na bil qaul. Janganlah perempuan itu bersuara mendayu-dayu, lemah gemulai. Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang dalam hatinya ada penyakit. Kalau didengarnya suara lemah gemulai, dia jadi error. Jadi yang tak boleh itu adalah suara lemah gemulai, mendayu-dayu. Adapun ibu membaca doa, waqina azabannar, tiba-tiba setelah seribu baca doa, ada satu karyawan angkat tangan, aku mendengar kau baca waqina azabannar tadi, benafsu aku. Kalau ada tolong kasih tahu biar kami ikat, kami campakkan ke Sungai Siak. Mana ada. Itu maka qari'ah perempuan membaca Quran tidak haram karena tidak membangkitkan hawa nafsu. Perempuan membaca barzanji, tola'al badru alaina salawat. Jadi yang tak boleh itu adalah suara mendayu-dayu, mendesah-desah, lemah gemulai. Tapi jangan berlebih-lebihan. Ini kadang doanya biasa aja, lipstiknya 2 inci, lagunya biasa aja, bedak yang tebal betul, muka putih, tangan hitam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menjelaskan kepada anak bertanya, Ma, Allah itu rumahnya di mana? Allah itu bentuknya seperti apa? Rumah Allah itu di langit berapa? Tentu dengan bahasa yang sesuai dengan anak. Yang paling mengerti bahasa anak adalah ibu. Anak ini makan, tak mau dia makan. Ibu yang pertama mengatakan, makan ya nak, nanti kalau makan mama bawa ke mall. Ini namanya mak shopping. Makan ya nak, nanti satu suap 10.000. Ini namanya mak matre. Anak suka apa? Suka bintang. Dimasaknya lah telur bentuk bintang. Ini bintang. Ada satu lagi dibawanya pistol. Kau tak makan, ku tembak kau. Itu kan caranya. Substansi maknanya bagaimana dia supaya makan. Jadi ibu dengan bahasa ibu. Allah itu di mana? Allah itu tidak benda seperti kita. Sedangkan benda pun, pernah ada nengok angin? Enggak, tapi ada kan? Ada. Jadi mengkiaskannya dengan yang lain. Kalau kita berjemur, kulit kita jadi hitam kan? Belum berjemur aja udah hitam, mak, kata dia. Payah kau anak gini kau, kata. Apa yang membuat kulit itu ultraviolet? Ada kelihatan? Tidak kelihatan, tapi ada kan? Ada. Itu kalau kita naik pesawat, koper kita masuk ke dalam kotak, itu di dalam kotak itu ada cahaya, namanya cahaya X-ray. Makanya isi koper kita bisa kelihatan. Waktu kemarin kita pergi umroh, ketahuan mama bawa sambal belacan 3 plastik kan? Ada cahaya itu nak.
Tak nampak kan? Tidak. Tapi ada. Gitu juga dengan Allah. Nah, gitu. Jadi menjelaskannya pakai analogi kepada yang lain. Bisa nggak kita ngelihat wajah kita? Bisa. Bisa. Iya, pakai apa? Mesti pakai cermin. Ngelihat wajah kita aja nggak bisa, apalagi melihat Allah. Jadi memang untuk zaman sekarang diperlukan ibu-ibu yang cerdas. Jadi kalau nggak cerdas, sebaiknya tak usahlah punya anak. Anak ini cerdas, panik awak duitnya. Bukan itu maksud saya. Guru, ada guru. Al-Madrasatul Ula. Ibu adalah madrasah yang pertama. Ini tentang supaya dia tidak memvisualisasikan Allah dalam bentuk yang zahir. Permintaan anak ibu sama dengan permintaan Bani Israel dulu kepada Nabi Musa. Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tak mau percaya kepada engkau sampai kami melihat Tuhan secara nyata. Dia mau melihat Tuhan itu fisik. Saya ketemu dengan Koh, saya selalu salah nama Koh Stephen dengan Koh Hani. Yang besar Koh Stephen, berarti yang kurus Koh Hani. Waktu saya tanya Koh Hani, kenapa antum masuk Islam? Jawaban dia unik, kata dia, karena Islam satu-satunya yang Tuhannya nggak kelihatan. Saya sudah teliti semua yang Tuhannya kelihatan, nggak menarik, kata. Betul cakap dia. Setelah pulang cerdas Koh Hani. Saya masuk Islam karena Islam satu-satunya Tuhannya yang nggak kelihatan. Yang lain-lain tuh adonan taga, adonan apu, dua macam-macam. Yang iko dipotong beko kanemu. Bagaimana cara membersihkan harta yang dapat dari hasil riba, Pak Ustaz? Semua hasil riba itu tidak boleh dibuang ke laut. Karena haram hukumnya membuang harta. Tak boleh dipakai karena kita tak boleh memakai harta haram. Jadi solusinya gimana? Dipakai tak boleh, dibuang tak boleh. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Fatwa Muasirah, fatwa kontemporer, dipakai untuk masalih ammah, kepentingan umum. Contohnya Pak Ustadz, membangun pesantren Nurul Azhar di Palas, kepentingan umum, maka serahkanlah ke Ustadz Al-Nob. Jadi bapak ibu yang ada duit-duit haram di rumah, kami tunggu. Nah, saya ini sebetulnya berat betul, saya tertidur tadi, tapi karena menunggu duit haram tadi, biarlah. Jam berapa pun kami tunggu. Siap sana? Siap ke Ustaz Ano? Nah, Bapak Ibu kalau ada bank buka hari kok. Pergi ke bank minta, sabi ke uang bank, bank duit haram saya balik, ambil semua. Kita bangunkan ke Palas pesantren Nurul Azhar. Sebab dibuang ke laut haram, dipakai pun haram, dipakai untuk masalih ammah, kepentingan umum. Nanti ibu, bapak udah puasa sekarang, jangan lewat jembatan Leton, jumpa simpang bingung, jangan bingung-bingung lagi, belok ke kiri, arah ke TPU, tempat pemakaman Ustadz Tengku Zulkarnain almarhum. Sebelum sampai ke TPU, sebelah kanan nampak pesantren besar, megah, mewah, cantik, tapi tidaklah sampai semewah Masjid Ar-Rahman. Tadi saya heran, kenapa Masjid Ar-Rahman ini jeruji besinya sampai 2 lapis? Barulah saya paham, tiangnya omeh. Wah, lampunya tengok, lampu Masjid Nabawi dipindahkan orang. Ini Masjid Ar-Rahman. Tadi kami tadi dari Al-Falah tadi, tempat juga dalam hati saya. Kemananya kita nih pindah subuh-subuh, udah bagus-bagus di Al-Falah, kenapa pula pindah lagi? Sampai ke sini masuk pula ke gang, masjid macam ini lah pula datang gitu. Pas masuk saya ke dalam, oh hebat masjid. Saya yakin sedang duit yang halal aja banyak, apalagi yang haram-haram.
Berbunyi udah. Habis waktu. Nama saya tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik.